Dalam riwayat Abdullah ibnu Abbas sahabat Nabi, kalau ada orang kerasukan setan, susah melahirkan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran ke dalam air, ditiupkan, berubah molekul-molekul Al-Quran. Sekarang barulah tahu orang. Dan yang meneliti itu bukan pula orang Islam, orang Jepang yang punya mikroskop terbesar. Ternyata air yang belum dibacakan dengan air yang sudah dibacakan ditiupkan, berubah molekul-molekulnya, makin bersih, makin murni, makin suci. Itulah yang diminum orang, mendatangkan kesembuhan. Itu dikaji dalam At-Tibbun Nabawi, salah satu cara penyembuhan dengan cara ruqyah syariah, yang akan dibahas pukul 8 ini di Masjid Mutmainnah bersama pakar-pakar dari rumah sakit medisnya. Korelasi antara medis dengan penyembuhan dengan cara Al-Quran. Habba sauda, asal madu. Ini adalah bagian cerita tentang madu. Di mana Allah ceritakan? Dalam Al-Quran. Cerita tentang penyembuhan dalam Al-Quran. Kerasukan setan. Kenapa setan jin itu mengganggu dia? Karena mulut yang tak pernah melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Kal baitil kharib, seperti rumah yang roboh, rumah hancur, ada ular, ada kalajengking, ada binatang berbisa. Kenapa ular kalajengking suka masuk? Karena rumah itu tak pernah dibersihkan, semut banyak, kalajengking, ular, binatang berbisa. Begitulah badan yang tak membaca Al-Quran. Makanya disuruh membaca Al-Quran di rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. La taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Apa yang dimaksud dengan rumah kuburan? Rumah yang tak pernah dibacakan Al-Quran. Makanya pindah rumah baru, dibacakan surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, mengusir hantu, jembalang tanah dan lain sebagainya. Membaca Quran bukan untuk mengusir hantu, tapi Quran kalau dibacakan bisa hantu-hantu itu lari. Kenapa sudah dibacakan ayat kursi jin tak juga lari Pak Ustaz? Karena yang membacanya itu ulahnya 11-12 sama hantu. Dibacakanlah ayat kursi ketika orang yang kerasukan setan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bukan jinnya keluar, malah ketawa dia. Heran semua, heran. Kenapa kau ketawa? Masa setan usir setan, gitu dia. Perbuatan kita itu tidak sesuai dengan ruh, spirit, semangat Al-Quran. Maka balik ke hadis yang kita kaji. Man qara'a, membaca, wa ta'allama, mengkaji, wa amila, puncak daripada Al-Quran itu adalah mengamalkan isinya. Ada orang bersahabat dengan non-muslim, kawan akrab. Dia bingung, apalah ku kasih untuk kawanku ini ya. Tiba-tiba dia dapat ilham, dibelinya Quran translate bahasa Inggris. Ini hadiah dari friend. Datang si kawan tadi, orang bule tadi. Bule itu orang barat. Kalau laki-laki Pak Le. Dibawanya lah Quran translate bahasa Inggris tadi. Quran terjemah bahasa Inggris yang paling bagus itu 2. Yang pertama Abdullah Yusuf Ali dari India. Yang satu lagi Quran terjemah bahasa Inggris ditulis oleh Pictol Marmadok. Pictol Marmadok itu orang Inggris, kafir. Dia mau cari kelemahan dalam Quran, dikajinya Quran. Akhirnya dia bukan dapat kelemahan, malah menemukan kelebihan Al-Quran. Masuk Islam, berubah namanya menjadi Muhammad Pictol Marmadok. Diterjemahkanlah Quran. Habis itu dihadiahkan oleh si muslim tadi kepada si non-muslim. Ini Quran. Sampai dia ke rumah, dibukanya Quran hadiah kawannya tadi, ditakdirkan Allah. Pas yang terbuka itu ayat Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat, bumi hancur. Insyaqqal qamar, bulan pernah terbelah. Quran yang dibukanya pas ayat bulan pernah terbelah. Dihidupkannya TV pas acara NASA, Badan Antariksa Amerika, yang meneliti ternyata bulan itu bulan dilingkari oleh lembah yang dalamnya hampir sama, mengindikasikan bahwa bulan pernah terbelah dan menyatu kembali. Masuk Islam dia hanya gara-gara satu ayat itu. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat sudah mulai mendekat dan bulan ternyata pernah terbelah. Koneksi, korelasi antara ayat yang dia baca dengan acara di televisi.